Netizen Indonesia nih Mbak Yu melihat kan menteri-menterinya Pak Prabowo itu adalah menteri-menteri Pak Jokowi zaman kemarin. Jadi dia orang nih wajarlah netizen Indonesia nih pesimis melihatnya. Kalau Pak Prabowo merealisasikan harga dolar Rp5.000, berarti lebih kalah lagi dari zaman B.J. Habibie pada tahun 1998. Aku ingat tuh dulu Mbak Yu, dolar Singapura nih dari Rp5.000, terus naik 6.000, 7.000. Sekarang mendadak dah 11.000, 10.000. Aku tukar tahun 2024 udah 12.100, C. Tapi aku nih Mbak Yu, walaupun nanti dolar Singapura nih turun jadi Rp5.000, tiket ferry nak Singapura tuh nggak turun-turun Mbak Yu, tetap mahal. Rupiah bisa menguat tajam. Prabowo mau tekan dolar dari Rp15.600 menjadi Rp5.000 lewat 6 komoditas pertanian. Pemerintah berencana meningkatkan hilirisasi untuk 6 komoditas pertanian strategis, yaitu sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh. Dengan hilirisasi nilai tambah dari produk pertanian, ini diharapkan bisa meningkatkan 20 kali lipat yang akan mendongkrak total ekspor hingga 12.000 triliun. Hilirisasi tidak hanya akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi Indonesia, tapi juga berpotensi memperkuat perekonomian nasional, termasuk memperbaiki nilai tukar rupiah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan jika ekspor dari produk hilir ini tercapai, nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa turun hingga Rp5.000 per dolar 5-10 tahun ke depan. Kalau Pak Prabowo merealisasikan harga dolar Rp5.000, berarti lebih kalah lagi dari zaman B.J. Habibie pada tahun 1998. Mulai dari penjarain Budi Ari dan Firly Bahuri dulu bisa kali Pak, kata Abdullah. Tapi yang digaji pakai dolar Amerika, gajinya jadi sedikit dong, kata Usop. Tapi Pak Habibie dalam waktu setahun saja Mbak Yu, dia bisa dari dolar harga dia 16.000 sampai jadi 6.500 saja Mbak Yu. Kan Pak Prabowo nih baru mencoba aja, C. Kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Memang benar, dalam teori ekonomi dasar pun sebenarnya sudah dijelaskan bahwa ketika suatu negara berhasil meningkatkan ekspor melalui komoditas unggulan, hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Dengan meningkatkan ekspor 6 komoditas pertanian, bukan tidak mungkin permintaan terhadap rupiah akan menaik karena pembeli dari luar negeri perlu menukarkan mata uang mereka dengan rupiah untuk membeli produk tersebut. Ini akan menciptakan tekanan positif terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga potensi apresiasi nilai tukar rupiah dapat terjadi dan ya semoga terrealisasi, kata Habib. Santai aja Pak, jangan terlalu banyak gebrakan. Yang terakhir 10 tahun juga mencela-mencele. Beda orang beda sifat, Pak. Lagian bagus dong Pak Prabowo bergerak cepat asalkan membuat perubahan yang positif, kata Redro. Tapi kalau sampai $1 Amerika Serikat nih Rp5.000, pemain kripto nih ketar-ketir Mbak Yu. Pemain Bitcoin juga ketar-ketir nih, C. Presiden tak bisa sendirian. Rakyat mulai juga berbenah. Menyala umiku. Kebanyakan yang komen negatif anak abah yang stres. Kata Wahyu, ekonomi meroket. Part 2. Yo ndak tahu kok tanya saya. Realistis aja Pak. Dengan tim yang notabene masih warisan dari Mulyono, saya nggak yakin bisa tercapai walaupun ke angka 10.000 pun, kata The Norman. Gue suka komentar netizen yang beraneka ragam. Sementara ditanya 24/6 sama dengan 8. Atau apa ibu kota Jawa Tengah? Jawabannya Yogyakarta, kata Ganesha. Orang-orang di kolom komentar tertawa sambil memaki. Niat Prabowo udah bagus, tinggal tugas kita sebagai rakyat kerja juga yang benar dan rajin. Ajari adik, keponakan, anak atau saudara untuk jadi sumber daya manusia yang mumpuni, biar nggak jadi oknum menghambat kemajuan, kata Gozyur Fana. Semua orang terlibat menggunakan dolar sekarang ketar-ketir. Berbagai macam kebijakan anti dolar, mata uang BRICS, dedolarisasi dan lain-lain. Indonesia sedang menata ekonomi yang sedang carut-marut di kancah global. Posisi pijakan Indonesia untuk sedikit demi sedikit meninggalkan dolar sangat tepat karena dolar akan kolaps beberapa tahun mendatang. Prediksi 10-15 tahun dolar akan jatuh.
Dan yang ketar-ketir adalah investor dolar, makelar dolar, dan penjual dolar. Bravo, Prabowoku. Makanya dari awal pemilihan sudah diguncang oleh CIA Pemilu Indonesia, kata MSR. Pesimis banget sih ini orang-orang yang ada di kolom komentar. Sumpah, apa salahnya presiden kita berusaha optimis? Toh kalaupun nanti nggak sampai target, paling nggak jatuhnya nggak terlalu jauh dari estimasi. Bukti sumber daya manusianya nggak mau maju, kata Rizky. Netizen Indonesia nih Mbak Yu melihat kan menteri-menterinya Pak Prabowo itu adalah menteri-menteri Pak Jokowi zaman kemarin. Jadi dia orang nih, wajarlah netizen Indonesia nih pesimis melihatnya. Karena di zaman Jokowi itu kan selama Pak Jokowi menjabat 10 tahun itu banyak pengangguran, dolar naik, beras naik, BBM naik, minyak goreng naik. Terus kau tahu tak Mbak Yu, baru-baru ini ada berita petani susu lembu itu pada mandi susu lembu semuanya Mbak Yu. Gara-gara apa, Ce? Karena pemerintah Indonesia nih banyak impor susu lembu. Jadi susu lembu yang ada di Indonesia ini tidak terpakai Mbak Yu. Iya, Ce, petani bawang di Indonesia pun juga macam tuh. Wortel, masa sekilo harganya cuma 300 rupiah. Modal dan tenaga mereka tuh udah terbuang banyak, tapi hasilnya tak seberapa. Tapi korang berdua nih setuju atau tak setuju dengan impian Pak Prabowo kalau dolar bisa tembus 5.000 rupiah? Kalau aku setuju-setuju aja kalau misalnya untuk kebaikan Indonesia apalagi kan. Tapi kalau nanti pada akhirnya jadi harapan palsu untuk apa juga Mbak Yu? Ya enggak tahu lah, Ce, kok tanya saya. Terus nanti dolar udah turun menjadi 5.000 rupiah. Tapi harga tiket ferry ke Singapura tuh tetap juga mahal, tak turun-turun. Macam mana menurut Mbak Yu? Ya enggak tahu lah, Ce, kok tanya saya. Sebagai pelaku pertanian, saya mendukung langkah Pak Prabowo dalam upaya hilirisasi komoditas pertanian. Jika berhasil, bukan hanya rupiah yang akan menguat, tapi juga kesejahteraan petani yang semakin meningkat. Semoga sektor pertanian kita semakin maju, kata Junji Jorni. Dukung pertanian Indonesia. Bravo! Gak usah muluk-muluk, Pak. Nilai tukar dolar terhadap rupiah bisa sampai 10.000 per 1 dolar. Berarti Anda cakap dalam memimpin negara, kata Edi Wibowo. Aku ingat tuh dulu Mbak Yu, dolar Singapura ini dari 5.000 rupiah. Terus naik 6.000, 7.000. Sekarang mendadak dah 11.000, 10.000. Aku tukar tahun 2024 dah 12.100, Ce. 1 dolar Singapura 12.000 Mbak Yu. Iya. Majulah Singapura. Ringgit Malaysia tuh dalam tukaran ringgitnya 1 ringgit 1.800. Terus naik lagi jadi 2.500. Sekarang jadi 3.500, Ce. Majulah Malaysia. Percuma kalau masih di bawah bayang-bayang Mulyono sama kroninya. Minimal Bapak bisa independen dan keluar dari circle-nya Fufu Fafa dulu aja. Abis itu tangkep-tangkepin kroni mereka yang bermasalah. Baru deh laksanakan semua janji Bapak dengan mantap dan lantang, kata Rizky. Nggak perlu sampai 5.000 deh, turun sampai 10.000 aja udah syukur, Pak. Itu pun kalau bisa, tapi ya harapannya bisa lah, Pak. Rupiah ditekan sampai 10.000 per dolar aja udah seneng banget kok. Emot sedih, kata Zainul. Tapi aku nih Mbak Yu, walaupun nanti dolar Singapura ini turun jadi 5.000 rupiah, tiket ferry nak Singapura tuh nggak turun-turun Mbak Yu, tetap mahal. Majulah Singapura. Wahai rakyat Indonesia dan netizen yang budiman, alangkah kita doakan yang baik-baik. Semoga presiden kali ini bisa benar-benar bawa Indonesia maju dan makmur rakyatnya. Oke? Jangan bisanya cuma mengkritik. Ting. Liza Nurpriani, Kata Dani, ingat, tanam singkong, tumbuh jagung. Terus jagungnya tuh tumbuh di dalam polybag pula, Ce. Majulah Singapura. Info terbaru pertanian 10 November 2024. 1. Harga cabai petani 3.000 per kilo, dikala harga pasar 16.000 per kilo di Gunung Kidul. Aksi peternak mandi susu karena susu lokal ditolak oleh industri dengan impor Boyolali. Harga wortel Rp500 per kilo petani ketika harga di pasar menjadi 3.000 per kilo. 99% beras bulog berasal dari Thailand, Vietnam, dan India. Ketika produktivitas sawah padi di Indonesia sebenarnya dapat memenuhi pangan 400 juta orang, kata Muiz. Buat korang yang nonton video ini tak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, berapa harga 1 dolar Singapura, berapa harga 1 dolar Amerika terhadap rupiah Indonesia? Majulah Singapura. Buat korang warga Malaysia yang nonton video ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, berapa harga 1 ringgit Malaysia terhadap Indonesia? Majulah Singapura.
Organisir kembali perumahannya Pak Prabowo, karena banyak yang bikin perumahan ujungnya terbengkalai. Udah gusur sana gusur sini, usung sana usung sini, ujung-ujungnya perumahan gak terpakai. Lahan sawah, kebun berkurang, kata Little BTSD. Kelihatannya kok sulit ya Pak, tembus 10.000 aja kita udah happy banget, kata para Roton. Kemarin rencana guru gaji ditambah 2 juta setelah dilantik bulan Oktober, gimana? Waka-waka kocak, kata HTM 13 kali. Kan pemerintah Indonesia lagi minta dukungan nih sama Cina. Sabarlah. Kalau di rumah belum ada beras, makan angin aja dulu. Rencana guru gaji ditambah 2 juta. I see. No janji there. How about you? WKWK kocak, santai aja bro. Lihat aja dulu kinerjanya ke depan gimana, kata Jagat. Tapi kalau guru nih kebijakannya setiap daerah tuh beda-beda. Di Singapura Malaysia Mbak Yu, gaji guru-gurunya tinggi Mbak Yu, bisa beli mobil di orang. Bahkan Mbak Yu, guru-guru di Malaysia yang punya mobil tuh Mbak Yu, di orang kalau misalnya nak isi minyak, nah isi BBM itu harganya lebih murah daripada Indonesia Mbak Yu. Kok jangan ngomong gitu nanti kok diusir dari Indonesia. Walaupun BBM di Indonesia lebih mahal daripada Malaysia, nggak usah diomongin. Nanti kok diusir sama netizen Indonesia. Gara-gara ngomongin fakta BBM di Indonesia Mbak Yu? Iya. Majulah Singapura.